Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Jayanti Yuniar, STMT, dosen program studi Teknik Elektro Institut Teknologi Kalimantan. Saya mengampu mata kuliah Sinyal dan Sistem dengan kode TE201416 sebesar 3 SKS yang diambil oleh mahasiswa semester 4. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah Sinyal dan Sistem adalah mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang terjadi di sinyal dan sistem dengan bahan kajian, transformasi Z, transformasi Laplace, dan juga transformasi Fourier. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah Student Centered Learning dengan metode penilaian, tugas, UTS, kuis, dan juga UAS. Mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah Sinyal dan Sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai? Baik. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, kita masuk di minggu ke-5 ya, mata kuliah Sinyal dan Sistem ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu sinyal, kemudian apa itu sistem gitu ya, definisinya dan jenis-jenis sinyal dan sistemnya. Dan sekarang kita masuk ke analisisnya ya. Jadi kita masuk ke Fourier series ya. Fourier series berarti series itu apa sih series itu? Seri gitu ya, Fourier seri atau seri gitu ya, atau bisa kita sebut dengan deret ya. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah deret Fourier ya, deret Fourier. Mungkin kalian sudah pernah dengar juga deret Fourier ya di mata kuliah matematika teknik gitu ya. Nah sekarang kita lebih ke analisis implementasinya itu seperti apa. Kalau kemarin mungkin kalian perhitungan gitu ya. Sekarang kita maksudnya itu apa sih Fourier series itu gitu ya. Nah di deret Fourier ini nanti ada sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Yang akan kita pelajari hari ini adalah penggunaan deret Fourier pada sinyal yang kontinu ya. Mungkin flashback kita materi yang kemarin tentang sinyal diskrit ya. Dan sinyal yang kontinu. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin sering ngomong tentang sinyal, ya kan? Setiap hari hampir ngomong, oh, sinyalku jelek nih, sinyalku ini nih, gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih pengertian dari sinyal itu? Kita definisikan sebagai apa sinyal itu? Ya, silakan Hasbi. Jadi kalau menurut saya sinyal itu ibaratnya untuk menghubungkan antara satu node ke lain. Jadi sinyal itu bisa sebagai penghubung misalnya. Karena ada istilah wireless dan wire. Jadi untuk sinyal sendiri itu termasuk wireless. Oh, wireless, oke. Ada penghubung tadi, ada koneksinya. Berarti ada yang mengirim dan menerima gitu ya, sinyal ya, ada yang mengirim dan menerima. Oke, mungkin ada yang lainnya. Terima kasih Hasbi. Sinyal itu apa? Ya, silakan Nabil. Itu seperti gelombang elektromagnetik sumber di mana yang dapat ada alatnya untuk menerima dan juga alatnya untuk mengirim. Oke, gelombang elektromagnetik, sinyal elektromagnetik ya kan, jenisnya sinyal elektromagnetik ya. Jadi dan sinyal itu berada di mana-mana ya. Oke, terima kasih Nabil ya. Jadi sinyal itu tidak hanya bisa kita representasikan sinyal yang apa ya, sesuatu yang sinyal itu isyarat gitu ya, sesuatu gitu ya. Gambar itu juga sinyal juga ya. Jadi semua yang berbentuk apa itu isyarat ya, itu adalah sinyal gitu ya. Jadi sinyal itu adalah isyarat ya, kan sesuatu gitu ya. Nah sinyal itu kita bisa bagi secara kontinuitasnya. Maksudnya kontinuitasnya gimana? Ada sinyal diskrit dan sinyal kontinu ya. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, dan bentuknya seperti ini, mana yang diskrit, mana yang kontinu? Yang A apa? Kontinu.
Yang B? Nah, ya saya belum menjelaskan aja kalian sudah tahu ya. Berdasarkan pada kontinuitasnya. Artinya sinyalnya ya terus ya, kontinu gitu ya. Ada sinyal yang kontinu, ada sinyal yang diskrit. Nah, ini nanti hubungannya dengan penggunaan kalian, sistem kalian itu seperti apa. Data kalian itu sinyalnya sinyal diskrit atau sinyal kontinu ya. Kalau misalkan saya mengukur tegangan gitu ya. Kita tahu bahwa misalkan kita ngisi baterai gitu ya, ngisi baterai gitu ya. Itu kan kita bisa representasikan gitu ya, entah itu tegangannya kah atau arusnya kah ya, dalam satuan waktu gitu ya. Ngecas baterai gitu ya, kan bisa full sampai berapa persen gitu kan ya, nilai SOC-nya gitu ya. Ini kita bisa tahu nih mulai dari 0% mungkin ya nilai SOC-nya sampai dia 100%. Ya, ini waktunya 0 sampai 1 jam misalkan 60 menit gitu ya. Maka ketika grafiknya seperti ini berarti sinyalnya bentuknya sinyal kontinu. Ya. Tapi kalau misalkan saya punya panel surya, sistem panel surya ya. Kemudian saya ngambil data gitu ya. Saya mau lihat nih, berapa sih daya yang dihasilkan ya atau tegangannya, arusnya ya dari panel surya yang saya buat. Saya ambil setiap data 1 jam. Jam 8 pagi saya cek tegangannya berapa, arusnya berapa. Jam 9 juga saya cek tegangannya berapa, arusnya berapa, sehingga dayanya berapa gitu ya. Setiap jam saya cek sampai jam 4 sore ya. Berarti kalau misalkan saya gambarkan dalam grafiknya ya, misalkan nilai tegangannya, ini grafiknya ya. Ini jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 dan seterusnya. Misalkan dia di sini ya. Terus dia di sini. Ya. Boleh nggak kalau misalkan saya hubungkan dia seperti ini? Boleh. Bagaimana kalau jam 10.30 di sini dia mendung sehingga dia turun seperti ini? Mungkin nggak? Mungkin kan ya? Kalau mendung panel suryanya kan akan menghasilkan energinya sedikit ya. Tapi kalau saya linearkan ini di sini, seakan-akan jam 10.30 dia nggak turun ya. Berarti representasi sinyalnya ya, itu saya lebih cocok merepresentasikan dia bentuknya kontinu atau diskrit. Diskrit ya. Jadi saya representasinya nggak boleh yang kontinu karena bisa jadi di jam 10.30 ini dia mendung gitu ya atau cerah sekali gitu ya. Jadi kita merepresentasikannya datanya harus gini, sesuai dengan kondisi pengamatan kita. Paham ya? Nah, ini nanti sampai TA kalian juga harus paham ini, cara membuat grafik. Pahami dulu, kalian datanya itu data kontinu atau diskrit. Kalau kontinu ya berarti seperti ini tadi ya, kan linear ya, proses pengisian baterai kan linear, nggak mungkin dia turun gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tadi di waktu-waktu tertentu saja, maka datanya adalah data diskrit. Ya, dan ini harus dipahami. Nah, nanti deret Fourier yang akan kita bahas ini juga ada 2 bagian, yaitu deret Fourier dari sinyal yang kontinu dan deret Fourier dari sinyal yang diskrit. Hari ini kita akan membahas yang sinyal yang kontinu. Jadi capaian pembelajaran kita hari ini ya, sub CPMK sesuai dengan RPS yang sudah kita sepakati di awal, yaitu mampu menganalisis sinyal dan sistem LTI waktu kontinu berdasarkan deret Fourier waktu kontinu. Ya. Oke. Coba kalian amati ya, kalian analisis di sini. Saya di sini punya sinyal X0 yang dia nilainya 1 gini ya. Kemudian saya punya sinyal X1 yang bawah ini. Ya. Berbentuk gelombang gitu ya. Ini sinyal setengah cos 2 pt. Ini. Ternyata di yang bagian kanan ini sinyal apa ini? X0 ditambah dengan X1, kelihatan nggak?
Nah, ya. Yang atas X0, dia steady-nya stabilnya di 1. Yang bawah adalah setengah cos 2 pt, bentuknya gelombang. Yang bagian kanan itu adalah penjumlahan X0 ditambah X1, gitu ya. Ketika kita menjumlahkan kedua sinyal ini, apa yang terjadi dengan bentuknya? Naik ke atas, ya. Yang pertamanya dia di sini ya, di tengah-tengah ya, di sumbu X-nya ini. Kemudian ketika dia dijumlahkan dengan sinyal X0, maka dia naik ke atas. Gitu. Sehingga bentuknya jadi seperti itu. Sinyal cos-nya naik ke atas. Ya. Oke, sekarang coba diamati yang ini. Tadi X0, X1 ya. Dikunci ya. Tadi X0, X1. Nah, sekarang X2 dan X3. Saya punya sinyal asli X2 seperti ini dan X3 seperti ini. Setelah saya jumlahkan X0 tadi dan X1 tadi ditambah dengan X2, tambah dengan X2 ini, hasilnya adalah seperti ini. Ya, berarti artinya adalah sinyal X0 ini ditambah X1 ini, terus kalian jumlahkan dengan X2 ini, bentuknya jadi seperti ini. Kira-kira bentuknya gimana itu? Penjumlahan dari ketiga sinyal ini, X0, X1, dan X2. Jadi ada apanya? Jadi ada ripple-nya gitu ya. Tadi kan awalnya dia kecil ini ya, amplitudonya pendek gitu ya, pendek ya. Terus ditambahkan dengan sinyal yang amplitudonya itu lebih panjang gitu ya. Jadinya dia panjang pendek gini. Masuk ke sela-selanya. Jadi kayak digabungin sinyalnya, terus jadi masuk ke sela-selanya gitu. Ya, penjumlahan ketiga sinyal. Terus saya tambahin lagi dengan X3 ini. Lebih rapat lagi nih, ada lebih rapat lagi ya, dan pendek juga ya. Setelah saya jumlahkan ke 4 sinyal tadi ya, nih ya, saya jumlahkan ke 4 sinyal ini, hasilnya seperti ini. Dari sini ditambahkan ini, jadinya seperti ini. Jadi apa? Jadi lebih apa dia? Jadi ripple-nya ada 2 gitu ya, karena dia digabungkan lagi. Ya. Nah, sekarang kita bisa tahu nih, di sini sinyalnya ya, di sini sinyalnya statis gitu ya, konstan, atau biasanya kalian sebut sinyal DC lah, konstan gitu ya, sinyal DC. Kalau sinyal AC kan sinyal bolak-balik ya, kalau DC yang konstan. Berarti kan ibaratnya ini ada sinyal DC yang konstan, ditambah dengan sinyal AC yang bolak-balik ini, ya kan, sinyal sinus gitu ya. Nah di sini pasti sinyal sinusoidal itu dia pasti akan memiliki frekuensi, ya kan? Frekuensinya berapa sih sinyal ini gitu ya? Oh, kalau misalkan yang rapat ya frekuensinya mungkin lebih tinggi atau mungkin lebih rendah gitu ya. Kan dia punya karakteristik bahwa sinyal sinusoidal itu kan ya gini ya. Ini ya. Kalau kalian periode itu apa periode? T. T itu artinya berapa? Misalkan ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Periodenya berapa ini berarti? Periode itu kan satu lembah, satu gunung kan ya? Berarti berapa? 2 ya. Satu gunung, satu lembah. Berarti 2 kan periodenya ya. Nah, terus hubungan antara periode dan frekuensi apa? F sama dengan seperti, ya kan? Rumus dasar fisika kalian dulu ya. F sama dengan seperti. Berarti frekuensinya berapa? 1/2 ya, atau 0,5. Berarti ini sinyalnya sinyal sinusoidal dengan frekuensi 0,5 ya. Begitu juga dengan ini.
Yang X0 plus SE yang ini tadi, yang X2 ini juga sinyal sinusoidal dengan frekuensi berapa gitu ya, tergantung nilai periodenya. Ini juga sinyal sinusoidal dengan frekuensi berapa gitu ya. Jadi masing-masing sinyal sinusoidal itu dia memiliki frekuensi tertentu ya, bergantung pada kerapatan sinyalnya pada periodenya. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari ini? Kita bisa analisis apa dari bentuk-bentuk sinyal tadi? Kalau misalkan saya gambarkan sinyal ini ya, saya representasikan sinyal yang terakhir ini, yang kanan ini ya, yang ini. Ternyata sinyal itu terdiri dari apa? 4 gelombang. Ternyata satu sinyal itu ya, satu sinyal ini itu terdiri dari 4 gelombang sinusoidal tadi. Artinya apa? Jadi sinyal itu dia merupakan gabungan dari beberapa sinyal ya. Ternyata sinyal ini ya ini ternyata adalah hasil gabungan dari beberapa sinyal sinusoidal tadi. Ya. Istilahnya kalian tahu warna dasar ya kan? Warna dasar itu kan ada 3 ya. Apa aja? Merah, biru ya? Biru? Enggak kuning. Ayo. Hijau. Merah, biru, hijau. Ya, warna-warna dasar tuh ya. Ternyata warna ungu itu merupakan gabungan dari warna merah dan biru. Ya kan? Ya, merah dan biru ungu ya. Kemudian warna apa lagi? Itu ternyata gabungan dari warna ini dan ini. Ini gabungan dari warna ini dan ini. Jadi ternyata sesuatu yang kalian anggap itu nilainya adalah 1 ya, warna ungu gitu ya. Ternyata dia bukan warna ungu, tapi dia campuran dari warna ini dan warna ini dan warna ini mungkin. Ya, sama juga begitu dengan sinyal. Ternyata sinyal yang wujudnya cuma 1 ini ya, ternyata dia itu terdiri dari beberapa jenis sinyal. Tadi ada sinyal yang bentuknya gini, ada sinyal yang bentuknya gini ya. Ini kalau digabungin semua jadi seperti ini. Nah, itulah yang dikemukakan oleh Fourier. Jadi Fourier di sini itu adalah nama ilmuwan Prancis ya, yang mengemukakan ini, yang menemukan ini. Ternyata sinyal sembarang itu merupakan gabungan dari beberapa jenis sinyal. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu nih, oh ini ada ternyata sinyal ini terdiri dari sinyal ini, dan sinyal ini, dan sinyal ini gitu ya. Kita bisa pecah-pecah kan? Kita bisa pecah-pecah. Dan kita bisa filter, kita bisa lakukan filter. Sinyal yang tinggi ini kita buang aja. Ya kan? Jadinya kita bisa lebih mudah untuk mengendalikan sinyalnya itu kita seperti apa sih maunya gitu ya. Sinyal-sinyal yang kita tidak perlukan ya kita bisa pecah, kita bisa pilah gitu ya. Itu bisa kita filter gitu ya. Gitu. Oke, sampai di sini paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan Hasbi. Itu kan dari hasil campuran dari berbagai sinyal itu cara representasikan periodenya gimana? Oke, pertanyaan yang bagus Hasbi. Nanti akan saya jelaskan setelah itu lagi ada materi terkait itu. Bagaimana merepresentasikan sinyal ini ya, itu bentuk matematisnya seperti apa gitu ya. Dari frekuensi-frekuensi yang tadi sudah kita sebutkan. Oke, pertanyaan yang bagus. Ntar lagi kita masuk ke situ. Sebelumnya kita masuk ke sini ya. Di sini ada namanya sinyal aperiodik dan sinyal periodik. Ini juga kita harus paham juga. Sinyal periodik itu seperti apa dan sinyal aperiodik itu seperti apa. Berarti kalau kita lihat dari apa yang ditampilkan di layar ini, yang A itu sinyal aperiodik, yang B yang bawah sinyal periodik. Berarti apa perbedaannya? Di jumlah. Berarti kalau sinyal periodik itu dia apa? Lebih dari 1? Berulang? Berulang. Ya. Periodik ya.
Periodik itu kan sesuatu yang period waktu ya, berulang gitu ya. Jadi periodik di sini adalah berulang tadi. Kalau yang atas, yang aperiodik sinyalnya cuma satu aja, nggak berulang. Tapi kalau yang bawah, dia bisa berulang sinyalnya. Kalau sinyal itu berulang, seperti halnya dengan ini, sehingga dia memiliki periode. Ya kan? Kalau dia berulang, dia kan naik satu gunung, satu lembah, satu gunung, satu lembah, sehingga satu periode adalah satu gunung, satu lembah, 2 sekon ini tadi. Ya, jadi sinyal periodik dan aperiodik ini nanti digunakan untuk menentukan kalian menggunakan deret Fourier kah atau menggunakan transformasi Fourier. Ya, oke. Nah ini tadi ya, yang ditanyakan oleh Hasbi tadi ya. Bagaimana merepresentasikan hal itu, Bu? Berarti sinyal ini ya, sinyal ini kan kalau misalkan kalian buat matematisnya, setiap sinyal itu kan kalian buat ya, ini berarti XT ya, ini kan misalkan XT ya. XT ini sama dengan apa, Bu? Gitu ya. Sinyalnya tuh matematisnya seperti apa? Matematisnya seperti ini. Jadi kalau deret Fourier kita gunakan ada di situ sigma ya, sigma di sini. Kenapa kok sigma di sini, Bu, rumusnya? Karena penjumlahan dari beberapa sinyal. Ya. Tadi ya kita sepakat bahwa satu sinyal itu merupakan penjumlahan dari beberapa sinyal. Makanya di sini dia pakai rumusnya sigma. Ya. Kemudian di sini ada AK. AK di sini koefisien Fourier-nya ya. Kemudian ada E, J, K, omega 0T, Euler, bilangan Euler ya, J, K, omega 0T. Omega di sini itu adalah frekuensinya. Ya, omega frekuensi. Omega sama dengan rumusnya apa? 2 pi F didapatkan dari, ya, seperti didapatkan dari gambarnya ini. Jadi saling terhubung. Ya, jadi nanti kita bisa representasikan bahwa sinyal ini merupakan penjumlahan dari ini, sinyal ini tadi ya, sinyal cos dengan frekuensi segini, dengan frekuensi segini, frekuensi segini. Jadi kita bisa representasikan sinyal XT ke dalam deret Fourier-nya. Ya, jadi ini deret Fourier-nya. Nanti AK ini koefisiennya ini kita bisa cari dengan seperti T ini periodenya. Ya, T periodenya yang ini tadi kita masukkan. Terus dengan XT E min J K omega 0T, omeganya ini adalah 2pi per T tadi. Omeganya 2pi F boleh ya, ini F-nya diganti seperti. Makanya di situ jadi 2pi per T karena F-nya diganti seperti. Gitu ya. Nanti kita akan latihan soal terkait hal ini ya. Nah, misalkan ada bentuk sinyal seperti ini saya. Sinyalnya cuma gini aja, set. Ternyata sinyal ini merupakan gabungan dari beberapa sinyal sinusoidal tadi. Coba kalian analisa. Sinyal dengan frekuensi berapa aja kalau dipecah-pecah? Ya. Kalau dipecah-pecah, sinyal yang bentuknya tadi seperti ini ya, ini merupakan gabungan dari beberapa sinyal. Ya, ini saya hapus dulu. Ya, bentuk sinyalnya kan, sebenarnya bentuk sinyalnya kotak gini kan ya. Bentuknya kotak ya kan, kok tadi kan kita memang gelombang ya kan. Kalau ini bentuknya kotak, tapi ini juga ternyata ini gabungan kalau dipecah-pecah, ini gabungan dari beberapa jenis sinyal. Nah, berapa sinyal ya? Dengan frekuensi yang berbeda-beda. Kalau digabungkan, dia bentuknya jadi seperti ini. Nah, sekarang tugas kalian untuk menentukan analisis deret Fourier-nya ini. Sinyal ini terdiri dari sinyal apa saja? Gitu ya. Nah, itu nanti akan jadi tugas kalian. Nanti kita akan bahas gitu ya. Apa yang sudah kalian kerjakan nanti kita diskusikan. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini?
Sudah cukup jelas ya? Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu mungkin kita bisa kerjakan soalnya ya. Nanti setelah itu baru kita lakukan pembahasan gitu ya, kita diskusi terkait soal ini. Nanti kalian bisa kerjakan di rumah, nanti minggu depan kita bahas latihan soalnya ini, gitu ya. Baik, mungkin itu dulu ya perkuliahan hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi ya, apa yang sudah saya sampaikan ya, mohon bisa diterima dengan baik. Poin utamanya tadi adalah sinyal ya, sinyal tadi jenisnya ada apa berdasarkan kontinuitasnya? Discrete dan continue ya. Kemudian tadi Fouye mengungkapkan apa teori Fouye tadi? Bahwa sinyal sembarang merupakan gabungan dari beberapa jenis sinyal. Itu adalah poin pentingnya. Untuk matematisnya ya nanti akan menggunakan rumus tadi ya. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nanti minggu depan kita akan belajar terkait latihan soal ya. Dan nanti kita juga belajar deret Fouye yang waktu discrete. Ini waktu kontinu kita masih ya sinyalnya ya. Nanti bagaimana penerapan deret Fouye waktu discrete nanti kita akan pelajari minggu depan juga. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.